Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Feby, saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Lisa, 24 September 1995. Iya, sudah benar ya Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan TTV, yaitu ada suhu, tekanan darah, nadi dan pernafasan. Tujuannya agar mengetahui kondisi Ibu bagaimana. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, pertama saya akan memeriksa suhu terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, ketiaknya mau dibersihkan sendiri atau saya yang bersihkan? Ini Ibu. Termometernya bisa ditaruh di ketiak ya Ibu. Tangannya bisa. Sambil menunggu hasil suhu, saya akan periksa tekanan darah ya Ibu. Ibu biasanya tekanan darahnya ke air-air ini normal. Tapi ternyata masuk serum tinggi. Baik Ibu, sekarang saya akan periksa nadi Ibu ya. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan ya Ibu. Ibu kalau perlu bantuan apa nanti bisa dicek di ladang belakang ya Ibu. Nanti saya atau teman saya akan ke sini. Terima kasih. Ya, permisi Bu. Permisi, Bu. Selamat pagi Bu Nisa. Bu Nisa, keadaannya gimana hari ini? Saya ngerasa nyeri saat buang air kecil. Saya juga masih ngerasa lemes banget. Oh, lemes, nyeri ya? Nyerinya di bagian mana Ibu? Perut bagian kiri. Perut bagian kiri. Oke Bu ya. Sakit gak? Sakit. Sakit. Baik Ibu, untuk nyeri skalanya 1 sampai 10 berapa Ibu? Kalau misalnya 1 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 10 itu berat. 6 ya Bu ya? Oh berarti lumayan ya Bu ya sakitnya ya? Iya. Dok, tadi untuk hasil Ibu Nisa suhunya itu 38,5 dan beliau mengeluh perut nyeri bagian bawah. Oh iya 38,5. Demam ya Bu ya? Berarti infeksinya itu di balik gejala, Dok? Iya betul, itu yang perlu kita pantau dan sebenarnya kalau misalnya infeksinya sudah menyebar ke ginjal atau biasa kita sebut dengan polionefritis, itu tuh gejalanya akan semakin parah, ya seperti demam tinggi, mual, bahkan nyeri punggung. Seperti itu Dok. Iya betul. Ini Dok untuk hasilnya. Oh ini untuk hasilnya ya? Iya. Baik saya lihat ya. Oke Ibu, untuk di sini untuk hasil tes urin sama darahnya ditemukan infeksi bakteri E. coli yang cukup tinggi ya Bu ya. Untuk mencegah penyebaran lebih lanjutnya, kita akan lanjutkan terapi antibiotik melalui infus selama beberapa hari ya Bu ya. Berarti saya masih harus dirawat, Dok? Betul Ibu, Ibu masih harus mengalami pemantauan berkala ya Bu ya, sampai infeksi Ibu benar-benar sembuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Cukup. Baik Ibu, kami permisi ya Bu. Permisi Bu. Iya. Permisi, Kak. Ya, silakan duduk. Laras, Ada apa deh? Kenapa? mau ambil resep, Kang. Ada sama Ibu Nisa di ruang Jepang bed nomor 2. Oke, bentar ya. Oke, saya ambil dulu ya resepnya ya. Oke deh, ini jadi obatnya ada 5 ya. Yang pertama itu ada ceftriaxone. Nah ini merupakan obat IV. Nanti diberikan ke Ibu Nisa melalui infus ya. Terus kemudian ada paracetamol 500 mg diminum 3 kali sehari. Nah, nanti setelah makan. Terus ada ciprofloxacin. Ini juga antibiotik. Namun ini diberikannya 2 kali sehari setelah infus dihentikan. Kemudian ada phenylsotiridin, ini diminum 3 kali sehari
sudah makan. Nah ini untuk pereda nyeri ketika Ibu Nisa buang air kecil. Dan yang terakhir ini ada vitamin C 500 mg diminum 1 kali sehari setelah makan. Jadi untuk obat ini sudah selesai ya? Iya. Makasih ya Kang. Ya. Untuk bapak. Oke. Ya, mangga. Selamat siang Bu. Siap. Gimana kondisi kesehatannya? Saya masih merasa lemas. Oke Ibu, di sini kami akan memberikan obat. Yang pertama ada yang diberikan melalui infus dan yang kedua ada yang diminum. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh perawat Febi dan Dela? Jadi Ibu, di sini saya mohon izin untuk menjelaskan obatnya Ibu. Jadi yang pertama itu ada obat yang diberikan lewat infus, itu ceftriaxone ya Ibu, itu merupakan antibiotik. Lalu untuk diminum itu ada 2 jenis ya Ibu, ada vitamin C dan sama penazopiridin. Itu untuk meredakan nyeri Ibu kalau misalkan Ibu merasakan nyeri ketika tidak nyaman tadi. Oke. Ada efek sampingnya? Untuk efek samping sendiri paling ini Ibu bisa menghindari makanan yang pedas, beralkohol dan mengandung kafein. Selain itu Ibu juga dari efek penazopiridin itu membuat urin Ibu berwarna oranye. Nah, tapi itu merupakan hal normal karena itu merupakan interaksi antara obat dan dalam tubuh Ibu. Oke Ibu. Ibu nanti kalau misalnya nyeri tarik nafas ya Ibu. Oke Ibu, untuk pemberian obat melalui infus sudah selesai. Sekarang ada pemberian obat yang diminum. Mungkin bisa dibantu oleh perawat Dela untuk memposisikan Ibu duduk. Baik Ibu, sini saya akan posisikan Ibu duduk dulu ya Bu. Ibu sambil tangan saya. Ya, nanti Ibu tangannya tempelnya di sini ya Ibu. Saya izin untuk masukkan tangan saya di pundak Ibu. Nanti nih Ibu. Dalam urutan ketiga kita detak ya Ibu. 1, 2, 3. Ibu bisa mundur sendiri. Gimana Ibu? Apakah udah nyaman? Sudah. Baik. Di sini ada 2 obat ya Ibu. Ibu bisa dibuka sendiri tuh, saya buka. Saya izin apa ya Ibu? Baik Ibu, pemberian obatnya udah selesai ya Ibu, dari yang mulut juga, dari minum juga. Jadi Ibu, gimana pasalnya Ibu? Apakah masih ada yang ganjal atau gimana? Tidak. Sudah tidak ada. Ibu posisinya apakah mau seperti itu untuk tidak lagi ya Ibu? Sepertinya aja sih. Seperti ini aja ya Ibu. Baik. Ibu, kita sudah selesai. Ibu nanti kalau butuh apa-apa bisa pencet bel yang ada di belakang Ibu ya. Nanti kita akan kembali lagi ke sini. Terima kasih semua. Iya. Permisi Ibu. Selamat pagi Ibu Nisa. Ibu Nisa gimana keadaannya hari ini? Saya masih merasa lemas, Dok. Masih merasa lemas. Lemasnya kenapa Ibu? Saya nggak bisa tidur tuh kalau misalkan malam. Gak bisa tidurnya kenapa? Suka terbangun gitu kan, Dok. Bangunnya karena? Perutnya nyeri. Oh, perutnya nyeri. Baik Ibu, kalau misalnya perutnya sekarang masih nyeri ya? Masih nyeri. Baik, nanti perawat akan membawakan guli-guli hangat ya Bu ya. Nanti kalau misalnya masih terasa nyeri, nanti diletakkan di atas perut ya Bu ya. Jika sudah mereda nyerinya nanti boleh ditaruh atau memencet bel ya Bu ya. Nanti perawatnya bisa ngambil. Oke Bu Nisa, Sus boleh tolong ambil guli-gulinya ya? Cek Dok ya. Bu Nisa, sakitnya masih bagian perut bagian kiri. Iya. Saya pegang lagi ya Bu ya. Maaf ya, sakit ya? Iya, nyeri, Dok. Udah ya? Boleh dipasang Dok? Boleh. Bentar ya Ibu, saya ingin pasangkan. Nyawa sudah punya Ibu. Ibu, setelah Ibu pulang nanti, Ibu juga harus menjaga kebersihan area genital Ibu ya Bu ya. Ibu juga jangan pernah menahan buang air kecil dan Ibu harus banyak minum air putih ya Bu ya. Nah, Ibu Nisa, selain Ibu harus menjaga kebersihan area genital Ibu, Ibu juga penting untuk menghindari penggunaan antiseptik yang mengandung bahan kimia berlebihan seperti sabun yang terlalu keras. Ibu cukup menjaga kebersihan area genital Ibu menggunakan air hangat dan sabun pH yang seimbang. Oke, baik. Terima kasih. Saya baru tahu kalau misalkan faktor tersebut mempengaruhi ini.
Betul. Saya juga perlu belajar dong kalau misalkan kita memakai pakaian celana dalam terlalu ketat gitu ya, itu bisa menyebabkan iritasi dan juga lecet gitu ya daerah genital, dan juga bisa menyebabkan risiko infeksi juga. Terus maka dari itu kita harus memakai pakaian dalam berbahan dasar katun. Betul sekali Dela. Maka dari itu kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan edukasi kepada pasien mengenai pencegahan terkena infeksi saluran kemih. Seperti itu ya. Betul Dela. Nah, baik Ibu juga penting setelah Ibu menjaga kebersihan area genital Ibu harus selalu mencuci tangan dengan 6 langkah. Apakah Ibu sudah tahu tahapnya sebelumnya? Sudah. Bagus Ibu, nanti diterapkan Ibu ya di rumah. Baik Ibu, sebelumnya apakah ini ditanyakan kembali? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik Ibu, cepat pula Ibu, kami permisi. Terima kasih. Permisi, Selamat Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Alhamdulillah nyerinya sudah berkurang, tapi saya masih merasa lemas. Baik Ibu, saya di sini akan meriksa tekanan darah Ibu, nadi dan pernapasan ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, saya akan memeriksa suhu terlebih dulu ya Ibu. Ketiaknya mau dibersihkan atau dibersihkan sendiri? Nah, baik Ibu. Maaf ya Ibu. Baik Ibu. Termometernya bisa ditaruh ketiak Ibu. Tangannya seperti ini. Nah. Sambil menunggu hasil suhu, saya akan periksa tekanan darah ya Ibu. Kemarin hasil tekanan darahnya tinggi ya Ibu? Iya, sus. Sekarang saya periksa lagi ya Ibu. Maaf. Maaf ya Ibu. Selamat malam Ibu Nisa. Alhamdulillah. Ibu gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah saya sudah membaik. Baik ya, Ibu di sini saya membawa hasil pemeriksaan lebih lanjutnya ya Ibu ya. Di sini Ibu Nisa hasil pemeriksaan lanjutannya menunjukkan bahwa infeksi sudah mulai mereda. Suhu tubuh Ibu juga udah stabil ya, tadi dia udah diukur ya. Nah untuk tes urinnya tadi menunjukkan penurunan jumlah bakteri. Jadi kapan saya bisa pulang, Dok? Nah, Ibu bisa pulang jika Ibu tidak ada keluhan baru ya Bu ya. Tetapi Ibu harus kita harus tetap melakukan evaluasi berkala ya Bu ya. Dan tetap harus memberikan terapi obat antibiotik oral. Jangan lupa ya Ibu, antibiotiknya itu dihabiskan biar segala infeksi yang ada dalam tubuh Ibu bisa cepat teratasi. Saya merasa beruntung Dok karena sudah memberikan kesempatan untuk belajar tentang ISK ini dan juga bagaimana cara pengendalian obat, terutama di antibiotiknya, Pak Mas. Nah betul adalah ini merupakan dari bagian pemulihan yang optimal gitu ya. Nah perawatan di rumah sakit ini juga merupakan langkah yang sangat penting. Namun pencegahannya juga setelahnya sangat krusial untuk menghindari kekambuhan yang terjadi. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Dok. Sudah cukup. Baik, kami permisi ya Bu. Ya, Permisi. Selamat pagi Ibu. Pagi, sus. Karena kondisi Ibu sudah mulai membaik, Ibu bisa segera untuk pulang ya Ibu. Baik, sus. Lalu kami juga akan menjadwalkan kunjungan rutinnya Ibu selama 2 minggu sekali untuk memantau apakah kondisi Ibu ini sudah benar pulih atau belum. Seperti itu Ibu. Baik, saya akan datang tepat waktu dan mengikuti saran-saran yang diberikan. Saya juga akan memberikan informasi mengenai cara menjaga kesehatan genitalia Ibu. Dan saya juga akan memberikan tambahan informasi mengenai pola makan sehat ya Ibu, itu seperti telur, sayuran, dan susu. Baik, terima kasih, sus. Oh ya Ibu, jangan lupa ya segala obat yang telah kami berikan tolong dihabiskan Ibu, dan semoga pengobatannya lancar serta Ibu semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih juga Ibu telah memberikan kesempatan saya untuk belajar tentang ISK ini, begitu benar tentang ISK ini. Lalu untuk ini saya juga akan terus belajar mengenai ISK ini agar ketika saya mendapat penyakit serupa di masa depan, saya akan bisa kembali lagi untuk review dari ISK ini. Saya harap Ibu cepat pulih ya.
Terima kasih banyak. Iya. Baik Ibu, karena Ibu sudah boleh pulang ya, saya akan menyiapkan alat untuk melepas infus Ibu ya. Permisi Ibu. Ya, terima kasih. Permisi Ibu. Iya, Saya akan melepas infusnya ya. Oke Ibu. Iya. Baik Ibu, sudah selesai Ibu. Terima kasih banyak ya, Su. Iya, permisi Bu. Sekian presentasi video role dari kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.